Pada ngapain ini sih bapak-bapak, Bu? Bu, Pak? Sepertinya kayak malu-malu gitu. Pak, pada ngapain sih ini? Astagfirullahaladzim. Saya rasa ini orang seperti kena bius, ya. Kena bius itu nggak sadar. Berarti di antara jenengan ini semua tumbal pesugihan maksudnya. Oh, oh ya benar, berarti jenengan ini sengaja ditumbal kata dulu. Jadi dia tuh nggak tahu katanya, yang jelas tuh dia diajak oleh saudaranya ke sini, tapi tidak tahu tentang katanya dia menjadi tumbal pesugihan katanya. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Jalannya terjang banget, Kang. Lumayan, perhatikan nih. Sebagai terjal juga sangat tinggi lagi, lagi juga. Iya, sampai kepleset-pleset tadi, Pak. Luar biasa. Ini juga masih tinggi, perhatikan lagi. Masih kurang lebih, ya? Masih ada 1 kilo lagi. Oke, kita kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama kami. Saya Kang Tarto dan juga Yon TV Purwokerto siap menghibur kalian semua, walaupun apapun lika-likunya, tetap pikir jalan. Siap teman-teman, siap menghibur dan siap dikir jalan. Perhatikan kalimatnya supaya nanti paham. Indra pendengarnya di jembreng ya, untuk menghibur ya. Jadi kalau masih ada orang yang tertipu, merasa terbohongi dengan hiburan, silakan nonton kartun saja ya. Karena ini selain daripada hiburan juga untuk berpikir jalan. Nanti kita tonton sampai selesai, toolnya apa dari cerita yang kita alami nanti. Jadi gini, jadi pada perjalanan dikir jalan kali ini kita mendatangi pegunungan yang terdapat goa yang ceritanya ya tumbal-tumbal pesugihan yang tersimpan atau disembunyikan di dalam goa sebelah sana, yang hingga kini masih ada. Ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup di sana. Apakah betul? Ataukah hanya sebuah kiasan? Perumpamaan. Aku penasaran. Teka-teki. Yuk tonton sampai selesai, jangan gumunan. Oke, yuk, pesan yuk. Masih tinggi lagi nih. Ya. Baik ya, ternyata di lokasi ini pun sama, rumput juga ya, jadi seolah-olah itu tidak terawat. Mengapa gua-gua seperti ini akhir-akhir ini tuh tidak ada yang merawatnya? Nggak apa-apa ya, mungkin ada sebab-sebab tertentu dan juga ada apa ya, rahasia yang disembunyikan di balik semua ini. Yuk, baik, kita pelan-pelan saja untuk menjelajah dunia ini, diantaranya menjelajah goa ya, karena di dalam goa itu kita mengkaji diri, mengkaji rasa, kita mempelajari diri sendiri ya. Jadi ada sebuah pesan-pesan yang disampaikan lembut. Untuk kita bisa menangkap bahasa-bahasa lembut itu, kita diwajibkan untuk menyamakan dimensinya. Tahu nggak menyamakan dimensi? Jadi selaraskan gitu maksudnya, tenangkan dulu batin ya. Yuk pelan-pelan, di bawah sini. Nih, dulunya ini jalur ini
ini jalurnya manusia, ya. Maksudnya berlalu lalang ke dalam goa sebelah sana itu. Tapi sekarang itu karena sudah tidak terawat dan tidak ada yang ke sana sehingga seperti ini keadaannya. Ya rungkutnya ini rungkutnya batinmu ini ya, penggambaran saja. Karena apa? Zaman sekarang itu sudah hampir musnah ilmu leluhur kita, ya. Jadi musnah artinya sebenarnya ada pesan baik di balik semua itu karena sudah terkubur, ya, tertimbun oleh pemahaman baru. Jadi artinya nanti kita itu aja yuk, pelan-pelan aja dulu. Assalamualaikum. Kita dulu nih, udah kita mulai lokasinya nih. Kita dulu. Waduh, sangat rungkut. Kita dulu nih. Hati-hati, ular berbisa. Iya. Coba kita lihat nih di lokasi belakang ini yang terkesan seperti apa tuh, gua apa nih tuh. Tapi lubangnya belum kelihatan dari sini. Nah ini karena harus kita mendekati dulu. Artinya kita kenali dulu. Nah dari sini mari kita coba untuk uluk salam dulu kepada semua makhluknya Allah yang berada di bumi ini semuanya dan terutama di dalam gua ini. Assalamualaikum. Kula nuwun. Sampurasun. Punten. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Siapkan hak mentalnya, perasaannya, karena di sini, di lokasi ini tuh terkenal sekali wingit. Wingit apa sih? Banyak hantunya. Taruhlah seperti itulah. Banyak penunggunya. Tapi kita jangan terlalu terjerumus. Artinya mengikuti kebanyakan orang, ya. Yuk, pelan-pelan dulu yuk. Siapa tahu ada yang baik-baik karena di sini tuh kita selalu berfokus kepada nilai baiknya, ya. Karena antara baik dan buruk itu sebenarnya tidak ada, itu hanya konsep pikiran kita saja. Yuk pelan-pelan kita sambil mengkaji saja. Assalamualaikum. Memang dari nuansa ininya seolah-olah tuh apa gitu loh. Nih, ini seperti longsor apa ini? Apa gunungnya terbelah nih? Nih, batunya terbelah. Nah, mari kita baca juga dari terbelahnya batu ini mungkin ada maksud Tuhan memberikan pitutur kepada kita melalui ciptaannya, ya. Jadi terbelah dalam diri kita apa? Terbelah sifat nyaman atau perasaan nyaman dan perasaan tidak nyaman. Kira-kira berat mana kalau ditimbang, ya? Kalau ditimbangnya berat yang nyaman dengan rasa syukurnya, maka kita nyaman, aman, akan diberikan nikmat-nikmat selanjutnya. Dan sebaliknya, kalau ditimbang itu rasa gembrungsungnya, rasa tidak nyamannya akan selalu dipikirkan, maka akan terjadi apa? Selanjutnya besok kita akan diberikan hal yang serupa. Terjadi lagi ketidaknyamanannya, kegembrungsungannya. Tuh ya, ini ilmu Tuhan di sini disampaikan. Silahkan subscribe kalau yang cocok. Kayak YouTuber aja nih ya. Oke, yuk. Kita harus timbangannya kuat yang nyamannya gitu loh, yang seneng bahagia. Assalamualaikum. Mana nih guanya? Kita cek dulu dari berbagai sisinya. Karena guanya katanya tuh serem. Ini bukan. Kita dulu. Ini mungkin rapat nih. Nih perhatikan nih, atau bukan? Bukan ya? Bukan. Oke, yuk. Sebelah sana yuk. Kita dulu. Assalamualaikum. Oke, hati-hati. Takutnya kesentrup. Oke. Iya, iya. Alhamdulillah. Oh, di sebelah sini nih.
Nih guanya nih. Assalamualaikum. Oh ini nih, perhatikan nih. Guanya ke sini. Assalamualaikum. Punten. Oh, ini nih. Terus yang katanya ada apanya itu gimana? Di mana nih? Ini gitu. Kita cek aja yuk. Kita dulu nih, pelan-pelan. Assalamualaikum. Rapat. Rapat nih, coba sini. Nih. Nih. Di sini ada portalnya, ya. Ternyata ditutup oleh orang dengan sengaja, mungkin tujuannya apa nggak tahu. Tapi kita berhubung ini dalam perjalanan dikir jalan, karena semua sarana yang sudah ditunjukkan, yang diperlihatkan ini adalah sebuah media penghantar dikir jalan kita. Mari kita artikan, ini portal. Portal itu namanya itu penghalang, penutup ya, sehingga menutupi pikiran kita, sehingga tidak menemukan akses, tidak menemukan ide apa-apa dalam pikiran kita. Nah, rapet. Lalu bagaimana caranya supaya kita plong? Dibuka portalnya. Portal gaib dalam diri kita. Nah, supaya apa? Menemukan pemahaman yang selanjutnya, pemahaman baru. Itu ya. Jadi tidak selalu mampet gitu. Harus apa tuh? Harus hening, tenang. Karena apa? Dimensi Tuhan itu tenang. Hening. Kalau kita dalam pikirannya sibuk terus, tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Makanya rileks. Yuk. Punten. Assalamualaikum. Wow. Wih. Dulu. Kayak ada orang deh. Orang? Iya. Siapa ya? Tadi dia melihat di situ. Tadi lu aku jadi itu apa? Merangkak dari sana ke sana tuh. Kayak ketakutan. Pekus apa ini ya? Orang kayak rasa orang. Kita dulu. Tuh. Kenapa? Jangan-jangan dia di penjara di sini lagi. Yo. Assalamualaikum. Aduh, belum muat. Lebih ini lagi. Kita dulu. Wah, hati-hati ya. Oke. Assalamualaikum. Ada orang di sini. Aduh, sesek. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jadi di sini ada 2 cabang nih, ya. Nih, satu ke sana, satu lagi ke sini nih. Tuh. Jadi nanti kita mau pilih opsi yang mana, ya. Jadi selalu ada pesan cinta di balik semua ini buat kita. Ini kan ada sebagai timbangannya, ya. Kita pilih opsi yang sebelah sini nih, yuk. Aduh, awas lucin. Aduh. Nih, ini rumah di bawah. Ini ada orang di sini, Kak. Tuh, perhatikan di belah sana tuh. Tidak lebih luas lagi. Aduh. Sesak napas. Sesak napas. Sesak napas ini ya? Iya. Ada orang. Mana? Coba sini kamera sini. Ada orang. Tuh. Iya, tuh. Kelihatan nggak? Wah! Bidadari ini ya? Aduh, siapa sih? Wah, laki-laki perempuan. Perempuan semua ini ya? Perempuan semua. Kesana yuk. Kejar-kejar ini Pak. Yuk. Siapa itu? Assalamualaikum. Entar dulu. Lu pada ngapain ini sih bapak-bapak, Bu? Bu, Pak? Sepertinya kayak malu-malu gitu. Pak, pada ngapain sih ini? Astagfirullahaladzim. Pak, Bu. Assalamualaikum. Kok pada diem-diem baik? Pak, pada ngapain sih? Pak, Assalamualaikum. Punten, Pak. Dia cuek-cuek baik. Pak, maaf. Kayak orang sih, Pak. Hah? Kesini. Pak. Kosong. Astagfirullahaladzim. Tadi orang bukan sih? Tadi
Enggak, tadi hanya rasa orang biasa lah. Enggak. Tapi kamu di kamera tadi lihat nggak kemana perginya tadi? Astagfirullahaladzim. Ah, Assalamualaikum. Wah, ini ruangan apaan ini? Ini ruangan bawah tanah ini. Luar biasa ini. Terus tadi orang-orang pada kemana? Kita belum jelas. Nah, itu orang-orang pada kemana dan tujuannya apa? Kok ada di ruangan tertutup di sebelah sini maksudnya loh. Ya. Assalamualaikum. Dulu nih. Tuh kayak banyak orang ngobrol-ngobrol tuh. Dengar gak? Nih sini, yuk. Nih. Punten. Tuh. Tuh. Itu suara bapak-bapak tapi tuh. Tuh. Tuh, belah sini nih. Apakah di balik ini gitu? Suaranya di sini nih. Hah? Tuh kan? Astagfirullahaladzim. Tuh kan? Di mana ini, Bu, Pak? Tuh. Tuh kan? Assalamualaikum. Aduh, kita dulu nih. Kita lihat dulu kamera, kita puterin kamera ke sana. Siapa tahu kelihatan tuh. Puterin aja di setiap ruangan rumah sudut-sudutnya. Kita dulu. Assalamualaikum. Tuh. Kita dulu. Mbak. Tuh. Aduh. Kita dulu, apakah dia di balik batu ini atau gimana nih? Coba kamera sudah diputar belum tadi? Itu cek kamera belah bawah itu. Itu. Kita dulu. Pak, Bu. Punten, saya di atas nih. Kayak bocah bawa bayi tuh. Lalu kita lewat mana nih? Ini kita udah parah ini. Aduh, takutnya ada jurang itu gimana ya? Aduh, terus dulu yuk. Terus dulu yuk. Kita semper. Awas jangan sampai hilang loh. Jangan sampai hilang. Terus dulu tuh. Punten. Punten, Mbak. Punten. Maaf. Tuh kan hilang lagi kan? Berarti bukan orang nih. Ya perhatikan dulu. Kakinya itu di tanah. Terus lagi ada bayangannya. Nah, ini orang. Orang biasa. Fake ya. Apa orang prank nih? Assalamualaikum. Punten. Mbak. Maaf. Ini siapa? Punten. Assalamualaikum. Hah? Tembus. Astagfirullahaladzim. Nih. Punten. Tuh kan? Hah? Aneh lah, pasti ada rahasia di balik ini. Kira-kira mereka sembunyi di mana nih? Assalamualaikum. Kita harus temui dulu, biar kita akurat di sebelah mana titiknya. Ini gitu. Kita dulu nih. Nih. Ada ruangan ke sana. Kita dulu ya, yang masuk dulu. Oke. Sini. Ya. Punten. Assalamualaikum. Tuh. Kita dulu. Apa ya ada ruangan lagi ke sini nih? Nih. Apakah ke sana gitu? Kita dulu. Pada ngumpul di sini ternyata. Kita dulu. Assalamualaikum semuanya.
Assalamualaikum. Ibu, Pak, kenapa pada diem-diem baik? Mungkin dia terkunci nih, tadi dulu. Gak tahu efek apa. Saya rasa ini orang seperti kena bius, ya. Kena bius itu nggak sadar. Ini mungkin seperti itu ceritanya, tapi dengan cara yang lain. Artinya mungkin sedang terhipnotis gitulah, dalam keadaan terhipnotis. Kita dulu, kita bagaimana caranya supaya kita tersambung, ataukah kita mencoba membangunkannya dia dulu yang sedang terhipnotis ini nih. Jadi orang yang terhipnotis itu tidak nyambung, diajak bicara pun tidak nyambung, seolah-olah nggak denger gitu. Kita dulu. Assalamualaikum. Oh baik. Gimana nih, kita coba aja untuk membukanya, bagaimana supaya kita betul-betul apa namanya itu, terbuka dari hipnotisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah, mulai bangun nih. Kita dulu. Maaf, salah satu bisa bicara dengan saya ya. Gini, maaf, ini ibu-ibu ini siapa? Kenapa ada di sini? Iya, gini baik. Sebelumnya kami mohon maaf nih, saya Tarto, saya datang dari Cilacap. Sengaja datang ke gua ini bukan maksud apa-apa, akan tetapi saya mendapatkan informasi dari beberapa orang bahwa katanya banyak korban tumbal pesugihan di dalam gua ini yang sengaja disembunyikan di sini. Kami mohon maaf sekali bila mengganggu jenengan, bila memang ini. Oh, jenengan salah satunya ini. Berarti di antara jenengan ini semua tumbal pesugihan maksudnya. Oh ya benar, berarti jenengan ini sengaja ditumbal kata dulu. Jadi dia tuh nggak tahu katanya, yang jelas tuh dia diajak oleh saudaranya ke sini, tapi tidak tahu tentang katanya dia menjadi tumbal pesugihan katanya. Entah dulu nih. Boleh cerita sedikit aja di antara kalian semua. Satu-satu aja. Yang Mbak ini, Mbak Ibu, kok sampai kayak HP bawa anaknya ini Bu? Itu gimana ceritanya Bu sampai di sini Bu? Heeh. Heeh. Oh, katanya mau diajak plesir, tapi sampai situ terus nggak inget apa-apa. Oh, baru dibius berarti jenengan. Katanya mau diajak plesir, sampai di sini dibius, nggak sadar. Terus ibu ini gimana cerita awal-awalnya Bu? Yang tengah Bu? Iya. Dijak kondangan, mau dijak kondangan sama siapa? Siapanya? Sama suaminya berarti. Terus suaminya dengan mana suaminya? Oh sama, terus diajak sini tahu nggak? Tahunya di bawah pohon, terus tahu-tahu nggak tahu kayak tidur gitu. Terus si bapak gimana pasti tanya Pak? Iya. Berarti semuanya sama nih. Sistemnya kayak hipnotis itu, bius gitu. Gini. Sebelum ini dikasih ini enggak, tinggal-tinggal dulu, kasih mungkin apa makanan, apa minuman gitu. Oh, betul. Dikasih minuman. Jadi minuman ini mengandung bius, jadi sehingga tidak sadar apa namanya itu ditinggal di sini. Tadi dulu. Itu yang belakang lagi. Berarti banyak orangnya di sini. Baik, sekarang udah sadar. Terus ingat nggak di mana ini?
Nggak tahu. Tadi ketika ada saya bertemu pertama itu, tahu nggak? Samar-samar, kayak ngimpi. Kayak ngimpi ketika tadi bertemu kita, kayak ngimpi katanya. Sekarang pun masih agak pusing gitu. Berarti masih belum begitu lepas semuanya, apa namanya ini, biusnya. Ini masih berasap nih. Kayak asap apa di kepala ini. Kita dulu nih. Kenapa bisa seperti ini ceritanya ya? Kok bisa menumbalkan ada apa namanya ini, saudaranya, ada lagi istrinya sendiri. Ini tega sekali orangnya. Terus orangnya kemana pada, tahu nggak? Nggak tahu. Udah, kita kayak gini aja. Kita pulang aja, ya. Nggak apa-apa, nanti tanggung jawab, nanti satu-satu dianterin. Dan dia ke keluarganya masing-masing. Iya. Iya, ya nggak apa-apa. Nanti saya tanggung jawab, nanti bilang kepada RT-nya atau apa supaya ikut menyaksikan gitu maksudnya. Saya ketemukan di sini lah gitu maksudnya. Kenapa nggak ada orang ke sini gitu sebelum saya gitu? Nggak ada yang berani. Baik, kita cari gini aja. Kita bawa ini keluar, nanti kita kesini lagi untuk mencari tahu dukunnya di mana. Itu dukun atau orang yang ngajak ini maksudnya gitu loh. Iya. Iya. Udah yuk, pada pulang yuk. Nggak apa-apa, aman. Aman. Tenang aja, nggak apa-apa. Yuk. Yuk, Dek. Yuk, Bu. Yuk, nyat. Tenang. Iya, nggak apa-apa. Yuk. Yuk, Bu. Keluar aja, Bu. Tenang aja. Saya tahu jawab nanti. Ya. Nanti kita anterin dulu. Kalau kita cari tahu maksudnya bagaimana gitu supaya tidak menjadi konflik batin, gagal paham. Yuk. Luar biasa. Tadi kemana? Oh, lagi pada ngaso dulu. Ini teman-teman, perjalanan yang luar biasa yang tentunya bisa membuat kita senang karena ada ilmu yang didapatkan. Inilah manfaat dari dikir jalan itu sendiri. Kalau yang tidak nonton sampai selesai mungkin akan gagal paham, gagal fokus, dan sehingga menjadi konflik batin, tersiksa diri sendiri ya. Jadi yang dimaksud tadi adanya tumbal pesugihan di sana ya. Tumbal yang dikubur adalah sebuah pemanaan buat diri kita sendiri yang sejatinya harus mengubur sifat buruk, mengubur kedendaman dalam diri kita, kubur jauh-jauh supaya tidak menjadi konflik batin selamanya. Sehingga apa? Yang ada timbangannya yang tentrem, tinggal timbangan yang tentrem, nyaman. Kita mendapatkan kebahagiaan selamanya, mendapatkan surga. Itu maksudnya ya. Jadi timbangan yang buruk dikubur. Itulah makna teka-teki dari ini ya, sehingga mendapatkan apa? Mendapatkan pesugihan. Artinya pesugihan apa sih? Ayem tentrem. Bukan semata-mata hanya harta, tapi ayem tentrem. Itu ya. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham apa yang kami maksud, karena di balik hiburan ini ada makna yang tersirat. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur. Sekarang kita turun. Oke. Kita pegang itu. Ya.
Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.